saya Kasniat Laia dengan NIM 1520202012, mahasiswa keperawatan Universitas Kristen Krida Wacana. Saya akan melakukan pendidikan kesehatan pada ibu hamil, di mana sangat pentingnya melakukan senam hamil pada saat menjalani proses kehamilan. Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan apa itu kehamilan. Kehamilan merupakan suatu proses yang alamiah yang dialami seorang wanita. Kehamilan juga merupakan suatu masa yang paling membahagiakan bagi perempuan, karena dengan kehamilan ini akan lahir seorang anak yang dapat menambah kebahagiaan dalam keluarga. Masa kehamilan dibagi menjadi 3, yaitu trimester 1, trimester 2, dan trimester 3. Pada trimester 2 dan 3, ibu semakin merasa tidak nyaman karena kehamilan yang semakin besar. Ketidaknyamanan yang biasa terjadi pada ibu hamil trimester 3 antara lain pusing, sering BAB, diare, edema, hemoroid, keputihan, konstipasi, perut kembung, dan sakit punggung bagian atas dan bawah. Ketidaknyamanan yang lainnya seperti varises, sakit pinggang, serta nyeri otot dan persendian dan sakit punggung. Ini menurut Rahmawati, Titin, dan Nadia 2016. Nah, ketidaknyamanan ini dapat diatasi dengan mengikuti senam hamil. Menurut Suratina Hartati dan Yuniati 2013 menunjukkan bahwa kejadian partus lama pada wanita hamil yang melakukan senam hamil juga lebih kecil dibandingkan dengan wanita hamil yang tidak melakukan senam hamil. Dan pada wanita yang melakukan senam hamil, persalinan lebih cepat dibandingkan wanita hamil yang tidak melakukan senam hamil. Hal ini sesuai dengan penelitian Rahmawati, Sutaryono, dan Sri 2016 yang menunjukkan bahwa pelaksanaan senam hamil berpengaruh terhadap proses persalinan, di mana ibu hamil yang melaksanakan senam hamil cenderung mengalami proses persalinan lebih cepat sebanyak 27,3%, sedangkan ibu hamil yang tidak melaksanakan senam hamil cenderung mengalami persalinan lama sebanyak 40,9%. Nah, teman-teman, apa sih manfaat dari senam hamil? Nah, menurut Manwaba 2010, manfaat senam hamil yaitu 1. Dapat mengurangi ketidaknyamanan selama kehamilan dan memperlancar dalam proses persalinan. 2. Untuk mempersiapkan dan melatih otot-otot sehingga dapat berfungsi secara optimal dalam persalinan normal. Nah, untuk yang ketiga yaitu menjaga kondisi otot-otot dan persendian yang berperan dalam mekanisme persalinan. Selanjutnya, manfaat yang keempat yaitu untuk relaksasi atau untuk mempersiapkan mental dan fisik ibu hamil. Nah, teknik relaksasi ini yang diajarkan dalam senam hamil dapat memberikan efek penenang yang dapat menghilangkan rasa takut dalam menghadapi proses persalinan. Manfaat yang kelima yaitu meningkatkan kesehatan fisik dan psikis serta kepercayaan pada diri sendiri. Dan menurut Sulastri 2012, menghadapi persalinan yang paling penting ialah membimbing wanita menuju suatu persalinan yang fisiologis. Nah, untuk manfaat yang keenam yaitu membantu pemulihan tubuh lebih cepat setelah melahirkan. Lalu ketujuh, dapat menurunkan risiko komplikasi kehamilan. Kedelapan, meningkatkan energi tubuh. Kesembilan, yaitu membuat ibu hamil menjadi tidur lebih nyenyak. Baik teman-teman, supaya lebih jelas langsung saja kita lihat contoh gerakan senam untuk ibu hamil berikut ini. Ibu, selamat pagi Bu. Pagi Sus. Saya dengan perawat Kasniat. Boleh saya lihat gelang identitas Ibu? Boleh Sus. Boleh bantu saya sebutkan nama lengkap dan tanggal lahir Ibu? Nama Lucia Mesti Nugiawa, tanggal lahir 10 Juli 2001. Baik Ibu, sudah sesuai dengan data kami ya Ibu. Tujuan saya datang ke sini untuk mengajarkan Ibu bagaimana melakukan senam yang tepat untuk ibu hamil, karena ibu lagi hamil kan nih. Jadi sangat penting melakukan senam saat hamil. Hal ini untuk memudahkan ibu saat proses persalinan nanti. Untuk gerakan yang pertama, ibu duduk bersila dan tegak, badannya ditegak ya. Kedua lengan mengarah ke depan dan ibu rileks. Nah, ini ibu bisa lakukan posisi seperti ini setiap hari. Oke, kita lanjut ke gerakan yang kedua. Sikap ibu merangkak, jadi jarak antara kedua tangan sama dengan jarak antara kedua bahu. Ya. Lalu keempat anggota tubuh tegak lurus pada lantai dan badan sejajar dengan lantai. Lalu ibu tundukkan kepala, lihat perut bagian bawah dan pinggang diangkat sambil mengempiskan perut dan mengerutkan lubang dubur. Lalu kemudian turunkan pinggang dengan mengangkat kepala sambil melemaskan otot-otot dinding perut dan otot dasar panggul. Lakukan gerakan ini sebanyak 8 kali.
Baik Ibu, gerakan kedua udah, sekarang kita pindah ke gerakan ketiga, yaitu letakkan kepala di antara kedua tangan lalu menoleh ke samping kiri atau kanan. Ya, good. Lalu turunkan badan sehingga dada menyentuh kasur dengan menggeser siku sejauh mungkin ke samping. Bertahanlah pada posisi tersebut selama 1 menit. Kemudian ditingkatkan menjadi 5-10 menit sesuai kekuatan Ibu. Oke, gerakan selanjutnya Ibu berbaring miring ke kiri, lebih baik ke arah punggung. Baik, lalu lutut kanan diletakkan di depan lutut kiri. Lalu Ibu ganjalkan dengan bantal, terus ditekuk. Nah, lengan kanan ditekuk di depan, ya, dan lengan kiri diletakkan di belakang badan, ya, gitu. Oke, selanjutnya Ibu berbaring miring, kedua lutut dan kedua lengan ditekuk, di bawah kepala diberi bantal, dan di bawah perut, tapi kalau tidak ada tidak apa-apa. Terus lalu Ibu tutup mata dan atur pernafasan Ibu dengan teratur dan berirama. Oke, selanjutnya Ibu berbaring terlentang, kedua lutut dipegang oleh kedua tangan dan Ibu rileks. Ya, betul. Lalu Ibu buka mulutnya secukupnya, tarik nafas dalam semaksimal mungkin. Kemudian mulut ditutup lalu mengejan seperti buang air besar. Nah, Ibu bisa lakukan latihan ini sebanyak 3-4 kali dengan interval 2 menit. Ibu tadi kan sudah senam. Bagaimana perasaan Ibu setelah senam? Setelah senam sih, habis selesai senam, saya merasakan badannya agak lega, segar, dan nyaman. Wah, bagus ya Bu. Nah, senam ini Ibu bisa lakukan di rumah sendiri ya. Tapi ingat, saat Ibu sudah merasa lelah atau timbul bercak merah di kulit, jangan dipaksakan untuk senam. Sebaiknya Ibu beristirahat dan Ibu bisa berkonsultasi kembali kepada dokter waktu yang baik untuk senam jika Ibu mau melakukan senam di rumah. Untuk pertemuan ini sampai di sini saja. Apakah ada yang mau Ibu tanyakan atau masih ada yang Ibu kurang paham? Nggak ada, terima kasih ya. Baik Ibu, kalau tidak ada yang Ibu tanyakan, saya permisi dulu ya Bu, lancar-lancar sampai persalinan ya Bu. Amin. Terima kasih ya Sus.